Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Kita penuh dengan sukacita, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Oke. Buat teman-teman semua, buat bapak ibu saudara semua yang ada di rumah juga bersukacita, amin. Oke. Kita penuh dengan sukacita karena kita mau ketemu dengan Tuhan. Yang sama-sama kita rindu ketemu sama Tuhan, boleh berikan senyum kiri kanannya. Iya. Meskipun pakai masker yang tempat ini ya. Yang di rumah boleh berikan senyum yang terbaik buat kiri kanannya, karena kita mau tebarkan sukacita yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan, buat semua waktu, buat semua kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan, berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Bukan hanya dalam pekerjaan kami, bukan hanya dalam aktivitas kami Tuhan, tapi ketika kami mau ketemu dengan Engkau Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan, ini kehidupan kami Bapa yang baik, apa adanya kami Bapa yang datang kepadamu Tuhan Yesus, menyembah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap berkat-Mu, terima kasih buat setiap nafas yang terus Engkau berikan buat kami Tuhan setiap hari Bapa yang baik. Ayo bersyukur Tuhan, berterima kasih buat semua yang terbaik Tuhan yang Kau berikan buat kami. Yang mau datang Tuhan kepadamu Engkau Tuhan Yesus saat ini Tuhan Yesus, yang mau menyembah Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan ke selesainya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang pimpin Tuhan Yesus, kami buka selebar-lebarnya Tuhan. Biar Tuhan Kau beracara di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Saya boleh minta kita semua untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Yes. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes Tuhan, kami mau belajar Tuhan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan Tuhan Engkau Allah yang mulia dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat suara dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar
semua katakan kau terbesar Tuhan, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memuji, biarlah semua memujimu Tuhan, biarlah semua memujimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami nyatakan Tuhan Kau apa yang hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyembah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Wow Lord, ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Kau tak terbatas Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menggembaliku, Kau menggembaliku senang jiwa dan pengharapan. Waktu serahkan Tuhan, Kau Raja atasku. Oh Lord, thank you Lord. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali dikatakan hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Oh Lord, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami sembahkan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan berkah. Kau sumber kehidupan kami Bapa yang baik. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa pemerintah sama. Yesus Kaulah sumber kehidupan. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kau agung dan perkasa. Oh Lord, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Berikan bagi Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kita pegang sukacita, amin. Saya bisa kembali ke Bapak Ibu semua, kita balik.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau buka Tuhan semuanya Tuhan Yesus. Kami mau buka Tuhan semuanya Bapa yang baik. Tapi Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan padanya kami Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami Tuhan. Ini kami Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan kami gak layak Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kami banyak dosa Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kami kadang mengacukan Engkau Tuhan Yesus. Oh Lord, thank you Jesus. Bersihkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami Tuhan. Kami mau jalan Tuhan seluruh dengan Engkau Tuhan. Kami mau jalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini kehidupan kami Tuhan Yesus. Oh Lord, thank you Jesus. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa baik. Kau Tuhan yang baik dalam hidupku. Kau Tuhan yang luar biasa baik. Sungguh sangat baik Yesus Tuhan. Kau Rajaku, sama-sama kita bersembah Tuhan. Kau Tuhan yang baik Bapa, Kau Bapa yang baik, ya Roh Kudus yang baik, ya Roh Kudus yang luar biasa baik. Oh Lord, Yesusku, ku puji namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah yang luar biasa baik. Yesus, ini hidupku Tuhan. Oh bersihkan, sucikan Tuhan, biar layak Kau pakai Bapa. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Into your hands I commit again, with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh Lord, thank you Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, into your hands, Lord, I commit again. To your hands I commit again, with all I am, with all I am. For you, Lord, for you, Lord, you hold my world, you hold my world in the palm of your hands, in the palm of your hands, and I am yours forever. Oh Lord,
reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Sama-sama kita boleh katakan, Jesus, I believe. Jesus, I believe. Tanpa musik. In you. Jesus, I belong to you. You're the reason. You're the reason that I live, the reason that I see you. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I, you're the reason that I live. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Yesus, Kau yang ku sembah Tuhan. Yesus, Kau yang ku sembah Bapa. Kau alasanku hidup Tuhan. Kau alasanku Tuhan. Yesus, Tuhan Allah yang ajaib. Yesus, Allah yang ajaib. Bersihkan hidupku Tuhan. Bersihkan hatiku Bapa. Bersihkan pikiranku, biar ku layak menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Rajaku, Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan, dan hanya Kau Tuhan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Oh Lord Jesus. Ini kami Tuhan Yesus, ini kami Bapa. Kami katakan kami milik-Mu Tuhan. Kami katakan kami milik-Mu. Yeah, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Kita punya Tuhan yang gentle. Kita punya Tuhan yang gentle banget. Kalau kita nggak buka hati kita, kalau kita nggak mau ketemu sama Tuhan, Dia nggak akan ketemu sama kita. Mari sama-sama, kalau mau ketemu sama Tuhan saat ini, buka hatimu selebar-lebarnya. Lepaskan, gak usah pikirin kiri kanan, gak usah pikirin depan belakangmu. Just close your eyes, tutup matamu dan panggil namanya. Thank you Jesus. I will worship you. I will worship you, Lord. I will worship you. I will worship. I will worship you, Lord. I will worship you. I will worship you. And I will worship you. I will
Aku bantahkan setiap roh-roh yang terbelenggu. Aku membebaskan setiap roh, setiap pikiran di dalam nama Yesus. Dibebaskan, dilepaskan, menjadi merdeka saat ini di dalam nama Yesus. Merdeka untuk menerima kebenaran firman, menerima iman yang akan diimpartasikan oleh Yesus Kristus di dalam setiap pribadi yang ada. Terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom, bersemangat. Amin. Ya, orang merdeka, kita orang merdeka. Amin. Nah, hari ini saya membawa firman Tuhan tentang kehidupan yang merdeka. Silakan ambil tempat duduk, tenang. Ya, belum lama ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Amin. Yang keberapa sekarang ya? 76 ya. 76. Cepat sekali. Merdeka ya. Merdeka adalah teriakan, satu teriakan kemenangan. Amin. Merdeka itu berbicara perayaan. Amin. Waktu kita ibadah, kita datang merayakan kemenangan, merayakan kemerdekaan. Saudaraku yang kasih, karena Kristus telah membebaskan kita dari segala kutuk dosa dan maut, kutuk hukum Taurat. Semua Tuhan Yesus sudah bebaskan dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang merdeka. Ya, saya bacakan satu ayat dulu. Galatia pasal 5 ayat 1 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Amin.
Paulus katakan kita adalah orang merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Oleh sebab itu, hiduplah seperti orang merdeka. Jangan hidup seperti orang yang terbelenggu. Amin. Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Hiduplah seperti orang yang sudah bebas dari dosa. Amin. Jangan hidup seperti orang masih terbelenggu dengan dosa. Dosa tidak lagi mempunyai otoritas atas hidup kita, saudara yang kekasih. Ya, kita harus meyakini akan hal ini, saudara yang kekasih. Ya, kita datang bukan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Milikilah kesadaran bahwa Tuhan dalam hidup kita. Dia ada di mana-mana. Dia ada dalam hidup kita. Kesadaran ada Tuhan dalam hidup kita membuat kita di mana-mana pun menjadi orang yang merdeka. Menikmati hadirnya Tuhan, menikmati hadiratnya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak ditentukan dengan musik, dengan apa. Hadirat Tuhan ditentukan dengan pikiranmu dan hatimu. Amin. Ya. Saya banyak diubahkan oleh Tuhan. Tahun-tahun belakangan ini saya menikmati hidup yang luar biasa. Saudara yang dikasih, kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Saya mengerti banyak hal, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena Kristus telah memerdekakan kita, saudara yang kasih. Kita menjadi orang yang merdeka. Apa artinya merdeka, saudara yang kasih? Saya coba cari di Google. Cari tahu definisi daripada merdeka. Merdeka, independen. Artinya apa? Kita ini tidak lagi tergantung dengan apapun juga. Amin. Kita tergantung kepada Tuhan yang memerdekakan kita. Karena Dia dalam hidup kita, ya. Bebas dari belenggu atau ikatan. Lepas dari perhambaan. Tidak terikat. Itu namanya merdeka. Kita tidak diikat oleh aturan. Gereja banyak diikat oleh aturan, menjadi kita tidak bebas. Amin. Ya, akhirnya peraturan lebih penting daripada Tuhan. Itu bahaya. Ya, seperti itu. Ya, sehingga kita tidak punya kebebasan di dalam Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, kita masih banyak dibelenggu dengan hukum Taurat, saudara yang kekasih. Ya, padahal Taurat sudah Tuhan selesaikan. Amin. Sudah selesai. Aku telah membebaskan kamu dari hukum Taurat, saudara yang kekasih. Artinya apa? Hukum Taurat diberikan kepada Tuhan, kepada kita, supaya manusia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia nggak bisa melewati hidup ini, saudara yang kekasih. Ya. Nah, kita nanti akan baca, ya, Roma pasal 8, ya. Coba kita lihat. Roma pasal 8 ayat 2 mengatakan, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, di Galatia dikatakan dibebaskan dari hukum Taurat dan kuasa maut, saudara yang kasih. Ya, jadi kita merdeka dari ikatan dosa. Amin. Kita menjadi orang-orang kudus. Betul? Kita menjadi orang-orang benar. Jangan pernah membiarkan dosa mengintimidasi hidup kita, saudara yang kekasih. Kristus telah membebaskan kita dari segala dosa. Amin. Dosa tidak akan mempengaruhi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti kita boleh berdosa. Ya. Nah, ini harus mempunyai pemahaman yang benar, ya. Ya, waktu kita menyadari bahwa Kristus dalam hidup kita, kita katakan barang siapa di dalam Kristus dia ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Semua dosa sudah diselesaikan. Tidak ada lagi ikatan dosa. Kita dibebaskan dari dosa dan kehidupan kita, saudara yang dikasih.
Banyak orang bertanya, Pak, kalau gitu enak dong, kita boleh bikin dosa. Saya bilang, itu yang kurang ajar. Kamu tidak mengerti tentang kasih karunia. Ya, orang yang tidak mengerti tentang kasih karunia, maka dia akan memanfaatkan kasih karunia untuk kepentingan. Itu kurang ajar. Ya, Alkitab ya. Waktu kita menyadari bahwa Kristus telah membebaskan, Kristus dalam hidup kita, kita menjadi ciptaan baru. Artinya kita menjadi spesies yang baru, sesuatu ciptaan yang benar-benar yang baru, saudaraku yang kekasih. Tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama. Maka diumpamakan terjadi metamorfosis. Saya selalu ulang-ulang supaya ingat, karena ini penting, saudaraku yang kekasih. Banyak orang nggak nangkap, hidupnya masih terbongkok-bongkok. Tiap hari datang pada Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Iblis punya tempat. Selama kita terintimidasi dengan hukum Taurat, jangan ini kita buat ini, jangan itu, waktu kita marah kita bilang kita dosa. Iblis bilang, ya lu dosa, matilah kau. Kita nggak bebas. Tuhan katakan, aku sudah bebaskan dosa. Doa Bapa kami, perhatikan baik-baik. Dan sekarang ampunilah kami seperti kami mengampuni bersama. Perhatikan baik-baik. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Jadi dosa itu tergantung siapa? Saya mau tanya, Anda bebas dosa itu tergantung siapa? Tergantung diri. Amin? Paham? Karena Tuhan katakan, dosamu sudah kubereskan, sekarang urusan kamu. Semua aku sudah selesaikan kayu salib. Sudah selesai. Amin? Sudah selesai. Kenapa Tuhan katakan? Kamu ingat sudah selesai, supaya iblis tidak mempunyai tempat untuk menuduh kamu. Kita katakan dengan kesaksian darah Kristus, iblis tidak mempunyai tempat. Ya, dengan baik-baik. Jadi kehidupan kita selanjutnya itu tergantung kita. Anda mau dibebas apa enggak tergantung Anda. Amin. Paham? Ya, saya kasih contoh yang jelas. Ini contoh ya. Pak Ferdinand punya utang sama saya. Ya, dia punya utang sama saya, nggak bisa sanggup bayar. Ya kan? Saya bilang, saya sudah lupakan dosamu, utangmu sudah kuberesin. Ya, tapi Pak Ferdinand kemana-mana masih cerita, gue punya utang mau Pak Tarsi, gue punya utang mau Pak Tarsi. Kira-kira gimana? Padahal sudah bebas. Ya, waktu saya mendengar hal itu, saya bilang, kamu kurang ajar Pak Ferdinand, kamu menghina saya. Saya sudah bebaskan utangmu. Kenapa bilang kamu seolah aku tidak membebaskan utangmu? Paham nggak? Nah, demikian juga hidup kita. Tuhan katakan, aku sudah bebaskan utangmu, sudah bereskan. Ya, pengakuan itu penting supaya kita bebas, bukan supaya kita diampuni. Tuhan Yesus tidak menaik kayu salib 2 kali. Amin. Ya, Saudara yang kekasih. Artinya kita kemungkinan bisa berdosa, hubungan yang sesama kita dan Tuhan. Tapi urusan dengan Tuhan sudah selesai. Saya pernah kasih contoh memerdeka dalam satu hal ini, Saudara yang kasih. Ya, dari dosa. Ya, saya pernah kasih contoh tentang bebek. Masih ingat nggak? Ya, masih ingat nggak? Ya, nah 2 kakak adik ini, adiknya bersalah, bebek bapaknya kena dijepret, istilahnya mati. Ya, waktu kita bikin dosa ada tekanan. Amin, ada tekanan. Ya, ada orang tahu, iblis tahu. Iblis bilang, Sain, matilah kau, dosa kan?
Iblis terus mendakwa kita sehingga kita nggak bebas. Ya, aku apapun kita nggak bebas. Waktu kita mau nyembah Tuhan, lu nggak layak, matilah kau. Amin. Waktu kita memuji Tuhan, ya modal kamu lagi nggak layak. Sehingga kita terbelenggu. Kita nggak menikmati Tuhan dalam hidup kita. Padahal Dia dalam hidup kita untuk dinikmati. Amin. Seperti itu, ya. Dan terus, ya, dia akan lakukan. Seperti dikatakan iblis seperti kakaknya itu terus setiap pagi datang. Mana deh uang jajan? Ya kan? Dia bilang, Kak, jangan lapor sama bapak ya. Boleh kata kakaknya. Tetapi syaratnya apa? Uang jajan. Tiap pagi uang jajannya diambil sama kakaknya. Nah, kakaknya seperti iblis. Ya kan? Sampai adiknya tertekan, dia bilang, bagaimana caranya ya supaya saya bebas? Akhirnya dia ambil satu keputusan. Dia datang kepada bapaknya, ingin mengaku dosa. Ya kan? Tapi bapaknya bilang apa? Nah, bapak sudah tahu. Tuhan tahu kita bikin dosa. Amin. Bapak sudah bebaskan. Itu loh. Jadi tujuannya pengakuan supaya kita bebas. Aku yang kekasih. Nah, saya contoh lagi. Nah, Pak Ferdinand, dia punya utang sama saya misalnya, ya kan? Dia sanggup bayar. Dia pasti takut ketemu saya, nggak bisa bayar utang, betul nggak? Dari jauh ngeliat saya menghindar, hilang terus. Ini contoh, betul nggak? Seperti itu. Tapi satu hari dia datang sama saya, Pak Arsim, mohon maaf, aku belum bisa bayar utangmu. Saya bilang, udah jangan dipikirin Pak Ferdinand. Ya, saya tidak lagi menganggap saya berutang. Kamu berutang, saya sudah bebaskan utang. Kira-kira gimana Pak Ferdinand? Besok dia happy nggak ketemu saya? Ada beban nggak? Nggak ada. Nah, kita harapan Tuhan seperti itu. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Saya bilang, kalau Anda nggak yakin, ngaku, nggak masalah, supaya Anda bebas. Jadi pengakuan kita bukan supaya kita diampuni, ngerti? Paham? Supaya kita bebas. Amin. Yang untung adalah kita, bukan Tuhan sudah lepaskan kita. Amin. Ya, seperti ya. Jangan sampai kita nggak mengerti sehingga iblis membelenggu kita. Tiap hari kita dibilang tidaklah layak. Akhirnya kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Amin. Kita fokus sama dosa kita. Kita fokus dengan kelemahan kita. Padahal Tuhan sudah bebaskan kita. Paham? Kita sudah merdeka dari dosa. Maka kita sebut orang benar dan orang kudus, bukan orang kudis. Amin. Bukan orang kurap, ya. Amin. Kita adalah orang kudus. Orang benar. Ya. Maka saya selalu katakan, untuk mengalami hidup dalam Tuhan, saya harus katakan, milikilah mengalami transformasi hati yang percaya bahwa kamu dikasih, dosamu sudah bebaskan, semua sudah selesai di kayu salib. Amin. Tuhan, semua yang tidak bisa kamu lewati, aku sudah selesaikan. Bangsa Israel tidak akan bisa melewati hukum Taurat. Amin. Mereka selalu terbelenggu, nggak akan bisa. Sampai waktunya, Alkitab katakan, Yesus datang membebaskan kita. Mari, saya ajak saudara baca Galatia pasal 4. Agak beda memang apa yang aku sampaikan dengan kebanyakan sampai. Ya, saya nggak mau terintimidasi ya. Kita menyadari kita adalah orang merdeka, orang bebas. Kristus sudah merdekakan kita. Ya, banyak dengan cara yang salah. Datang ke perjamuan kudus kita terus sedih-sedih. Padahal perjamuan kudus ada perayaan.
Amin. Kita tidak perlu mikirin dosa kita, tapi kita menerima darah Tuhan dan sesungguhnya mengalir memenuhi seluruh hidup kita. Kita menerima tubuh Tuhan, ada tubuh makanan yang sesungguhnya membuat tubuh kita sehat. Amin. Itu sesungguhnya, bukan makanan bayangan, ya. Terima dengan iman, ya. Oke. Mari kita lihat. Saya membaca sendiri. Tidak ada lagi perhambaan, judulnya. Yang kumaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, ya. Tetapi ia berada di bawah perwalihan dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, katakan genap waktunya. Kapan genap waktunya? Perhatikan. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Perhatikan. Paulus katakan, selama kita belum akil balik. Apa artinya? Hukum Taurat itu, ya, yang dimaksud ini adalah hukum Taurat, ya. Selama kita berada di hukum Taurat, kita adalah baik, nggak pernah akil balik. Saudara yang kasih, karena tidak seorang pun bisa melewati hukum Taurat. Amin. Maka kita sering menerima ajaran-ajaran. Waktu kamu lahir, kamu adalah bayi rohani. Betul nggak? Saya bilang, no, it's wrong. Yesus tidak menciptakan Adam dari bayi. Amin. Maka dikatakan di sini apa? Kamu adalah anak, bukan anak-anak. Anak, ya. Dikatakan ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kemudian dikatakan selanjutnya, kita baca, dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu adalah anak, maka kamu juga ahli waris. Kapan seorang menjadi ahli waris? Kapan? Setelah dewasa. Tuhan katakan, Anda adalah anak. Waktu Anda dilahir baru, Anda adalah anak. Anda adalah waris, ahli waris. Anda berhak menerima warisan surga, kuasa. Amin. Ya. Orang tidak perlu tunggu dia bertumbuh dalam gereja baru boleh melayani. Amin. Mujizat itu tidak terjadi karena orang itu sudah lama. Waktu orang baru lahir baru, waktu dia percaya, dia doakan orang sakit sembuh. Sembuh. Karena mujizat Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam anak itu. Bukan karena perjalanan waktu membuat kita matang. Amin. Tapi otoritas kuasa Tuhan sudah diberikan kepada kita. Amin. Tuhan tidak pernah mencicilkan kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah mencicil berkat-Nya dalam hidup kita. Amin. Diberikan sepenuhnya. Kita harus menyadari kan hal itu, ya, sehingga kita sadar akan otoritas kita. Jangan bilang kita nggak bisa apa-apa. Amin. Kita hidup oleh iman. Oleh karena kasih karunia kita hidup oleh iman, saudara yang kasih.
Mengatakan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah iman apa? Hah? Iman yang mengalahkan dunia, amin. Kasih tahu sebelahnya, Anda punya iman mengalahkan dunia. Ya, itulah identitas kita. Ya, kita mengalahkan dunia. Kita mengalahkan setiap persoalan tantangan hidup kita. Tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan yang terlalu sulit. Kalau Kristus ada dalam hidup, kalau Anda punya iman, Anda bisa melewatinya. Amin. Ya. Nah, iman itu dari mana? Iman itu firman. Iman identik firman. Waktu Anda terima firman, Anda sedang terima iman. Iman itu menjadi nyata waktu Anda eksekusi firman. Paham? Kalau Anda tidak mengeksekusi firman itu tetap menjadi pengetahuan. Amin. Tetap menjadi pengetahuan. Tapi waktu Anda mengeksekusi, Anda akan melihat datang iman yang tidak kelihatan menjadi bukti yang tidak dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya dengan iman kita lakukan, kita eksekusi firman, maka yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Paham? Menjadi nyata dalam hidup kita. Ya, saya bukan ahli di sekolah teologi. Sekolah teologi ya puji Tuhan, ya. Tapi perhatikan baik-baik. Dari tahun ke tahun yang diajarkan apa? Hampir sama nggak? Teorinya itu hampir sama nggak? Dari tahun ke tahun. Padahal pewahyuan semakin bertambah. Amin. Seperti itu. Kita harus mendapat pewahyuan daripada pencerahan. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami buah dalam hidup kita, saudara yang kasih. Ya, saya katakan akhir-akhir ini saya menikmati hidup yang luar biasa. Haleluya. Tuhan adalah, kita tahu Tuhan yang baik, tapi kadang-kadang kita doanya bertentangan dengan pemahaman kita, saudara yang kekasih. Tuhan yang baik tidak menghukum kita, amin. Betul nggak? Satu sisi kita bilang Tuhan yang baik, tapi satu sisi juga pemahaman, wah Tuhan kayaknya menghukum saya waktu saya berdosa dan sebagainya. Ya, tidak. Saudara yang kekasih, saya katakan kita bebas dari dosa. Amin. Merdeka dari dosa. Bukankah 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan demikian? Barang siapa di dalam Kristus, dia tidak lagi berbuat dosa. Sepakat nggak? Kalau nggak sepakat berarti Anda bukan tidak sepakat dengan saya, tapi tidak sepakat dengan Tuhan. Coba baca. Ya, Yakub bilang mau ya. Jadilah Israel. Ya, coba buka 1 Yohanes pasal 2 kalau nggak salah ayat 6, betul nggak? Kalau tidak salah, kalau salah ampuni saya. 2 Yohanes atau 1 Yohanes? Hah? 2 Yohanes ya? Betul? 2 Yohanes pasal 1 ya? Ayat 6 ya? Bukan. Tunggu sebentar. Nggak salah. Coba temukan, bantu saya temukan. Yang tadi saya sebut itu yang 1 Yohanes 1 ayat 6 itu, barang siapa percaya kepada Kristus, dia harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Udah ketemu belum? Ayat 26 bukan?
Jadi lupa saya. Intinya ada ayat itu ya, Pak Ferdinand. Iya. Masih ingat ya? Iya. Cuma lupa nih di mana dia. Jadi lupa. Ya, pokoknya ada ayatnya, nanti pasti nanti ketemu ya. Siapa dalam Kristus dia tidak berbuat dosa lagi. Amin. Artinya kuasa dosa tidak lagi mempunyai otoritas atas hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat 18. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 16. 18. Ayat 18. Nah, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, karena tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Iblis tidak mempunyai otoritas dalam hidup kita. Ya, harus yakin akan hal ini. Ya, iblis punya tidak otoritas buat hidup kita. Ya, kita harus percaya akan hal ini. Ya, percayamu akan membebaskan hidupmu. Ya, waktu Anda percaya, Anda akan mengalami perubahan dalam hidup kita, suatu yang tegas. Ya, itu transformasi hati yang percaya, hati yang taat. Amin. Anda harus yakin bahwa Anda punya hati yang taat. Karena Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat. Kita saudara, Tuhan berikan aku hati yang taat. Seolah-olah Tuhan tidak mau memberikan hati kita yang taat. Saya lagi berdoa, saya berpikir, dan Tuhan semua berbicara di dalam hati saya. You pikir saya siapa? Tidak mau memberikan kamu hati yang taat. Tuhan katakan, passionku adalah kamu memiliki hati yang taat. Amin. Anda mau saya minta. Amin. Karena itu rancanganku. Orang yang lahir dari aku memiliki hati yang taat. Jadi kita butuh apa? Butuh percaya aku punya hati yang taat. Alkitab katakan, sebagaimana Anda berpikir, itulah kamu. Kamu berpikir siapa? Kamu berpikir kamu orang taat, maka kamu menjadi orang taat. Amin. Nah, waktu kita mengerti saya orang yang taat, maka tidak ada pelanggaran terhadap firman. Amin. Waktu kita sepakat dengan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kekuatan ilahi lahir dalam hidup kita, memampukan kita tidak akan melakukan yang tidak taat. Paham? Cara bekerja, perubahan pola pikir, transformasi pola pikir. Ya, kita mau bebas, kita mau merdeka. Terlalu lama kita hidup terbelenggu, terbongkok-bongkok. Datang kepada Tuhan, saya katakan banyak sekali doa-doa yang tidak sesuai, yang harus kita koreksi. Ya, bertentangan dengan karakternya Tuhan. Seperti itu, Tuhan yang kasih. Ya, kita
datang minta pimpinan Tuhan. Oke, kalau ada nggak yakin dipimpin Tuhan, doalah begitu. Nah, saya bilang itu nggak salah gitu loh, ya. Nah, kalau Anda tidak yakin Tuhan melindungi Anda, nggak ada salahnya Anda berdoa untuk dilindungi, nggak masalah. Karena iman datang dari pendengaran. Dengan demikian Anda merasa terima perlindungan Tuhan. Padahal Tuhan katakan, aku adalah sebagai pelindungmu. Amin. Betul nggak? Ya, Dia ada untuk melindungi kita. Ya, Tuhan berkati saya. Kalau Anda tidak yakin Tuhan memberkati hidupmu, silakan. Anda berdoa minta berkat, nggak masalah. Kenapa? 10 menit lagi. Oke, ya. Biasa. Saya kok pengajaran panjang. Ini baru pembukaan. Saya mau kita terima baik-baik. Satu poin dulu, bebas dari dosa, bebas dari hukum Taurat. Hukum Taurat cerita semua tentang hukuman. Amin. Jangan. Betul nggak? Seperti itu, ya. Dan di dalam tabut perjanjian itu jelas ada 3 barang. Apa? 2 lobah tutup. Terus buli-buli berisi mana? Harus satu lagi, tongkat Harun bertunas. Betul? Nah, 3 barang itu ada di bawah tabut perjanjian. Itu berbicara apa? Kapan hukum Taurat diturunkan? 10 hukum. Waktu Israel memberontak ke Tuhan. Amin. Kapan makna diturunkan? Waktu bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan. Kapan tongkat Harun berbunga? Waktu bangsa Israel memberontak ke Tuhan. Amin. Nah, itu semua berbicara tentang pemberontakan. Suatu yang jelas. Tetapi kita bersyukur di dalam tabut perjanjian itu di atas itu tutup apa? Nah, itu start dengan tutup perdamaian melambangkan apa? Kasih karunia. Artinya semua dosa kita yang Taurat itu di cover oleh Tuhan Yesus. Amin. Melambangkan kasih karunia. Tutup perdamaian itu dari emas murni satu baik-baik. Lalu yang keras. Ya, nah itu panjang ceritanya, nggak selesai. Saya mau khotbah satu tema bisa 1/2 tahun di gereja saya. Karena saya nggak mau kalau orang nggak tangkap, betul nggak? Akhirnya setengah mati juga hidupnya. Amin. Kita mau benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup kita, supaya iblis tidak mempunyai tempat untuk intimidasi kita. Amin. Ya, kita bebas dari dosa. Ya. Dosa tidak mempengaruhi kita. Ya, artinya bukan gitu boleh berbuat dosa. Itu namanya kita tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Kita kurang ajar, kita sedang menghina pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu kalau kita masih tetap lakukan dosa. Maka saya berpikirlah dari dalam, berpikir siapa diri kamu. Maka kamu akan bertindak seperti apa yang kau pikirkan. Kalau Anda berpikirkan kau orang baik, maka engkau tidak akan melakukan yang jahat. Amin. Kalau Anda berpikir karena orang benar, maka Anda tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Waktu Anda berpikir saya orang kudus, maka saya tidak akan melakukan dosa. Paham? Nih, berpikir. Jadi kita berangkat hidup dari Tuhan, bukan untuk Tuhan. Kita hidup dari Tuhan, bukan untuk Tuhan. Kita tidak bisa hidup buat Tuhan. Tuhan hidup di dalam hidup kita. Dia yang mengalirkan hidupnya dalam hidup kita. Paham? Ya. Jadi kita sedang hidup ini adalah hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang hidup dalam hidup kita, Paulus katakan, yang mengalirkan kehidupannya. Kehidupan Tuhan dialirkan dalam hidup kita. Tuhan hidup seperti apa Tuhan hidup? Barang siapa percaya Kristus dan hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup seperti apa? Dia hidup mengalirkan kasih, belas kasihan, pengampunan, kepedulian. Nah, kita ini adalah wakilnya Tuhan
mengalirkan apa yang Tuhan dalam hidup kita. Mengasihi orang itu mudah, karena bukan kita yang mengasihi, tapi Kristus. Amin. Waktu kita sepakat dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan melihat, buat saya mengasihi orang mudah, mengampuni orang mudah. Kenapa? Saya tahu Kristus peduli sama orang, jadi mudah. Jadi saya bebas, saya nggak terintimidasi. Lo gue yang kasih. Orang mau lukai saya nggak pusing. Amin. Seperti Tuhan sepanjang hidupnya, orang yang dia tolong semua, ya kan? Waktu dia naik ke Yerusalem, semua apa? Maki-maki dia, sambit dia, ludahin dia. Apakah Tuhan peduli? Dia nggak peduli. Amin. Dia sudah bebas. Dia tahu fokus. Fokus kita bukan ngurusin apa yang ada sebenarnya. Hidup kita mendatangkan kerajaan surga. Amin. Ya. Nah, itulah kita tinggal dalam kerajaan. Waktu kita Tuhan tinggal dalam hidup kita, berarti kita sedang tinggal dalam kerajaan surga. Katakan amin. Amin. Kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Ya, itu topik lain lagi. Kepanjangan, nanti saya diteriakin lain di belakang. Saya pikir cukup sampai sini satu topik, walaupun belum tuntas, ya. Masih kalau bicara Taurat dan sebagainya, saya bilang kalau saya berbicara satu topik di gereja saya itu minimal setengah tahun. Dan saya yang bicara terus, nggak ada tamu suatu yang kasih. Karena saya waktu terima tamu, saya yakin dulu dia sepikiran, sejalan yang saya tangkap. Kalau enggak, nanti repot saya yang ngebenahinnya. Seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Nah, bukan saya pelit, nggak mau kasih mimbar saya, bukan, ya. Bukan demikian, ya. Kami makanya saya punya rinduan teman-teman bisa nangkap, saya kumpulin, tapi kebanyakan nggak nangkap, saya bikin capek juga ya Tuhan ya. Tapi ya apa boleh buat, ya memang begitu harus kita lakukan, kata Tuhan. Kalau saya bilang capek, Tuhan bilang saya lebih capek. Ya, oke, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami adalah orang-orang merdeka. Karena Engkau telah memerdekakan kami dari kutuk hukum Taurat, dari kutuk dosa, dari kutuk maut. Semua telah Engkau bebaskan di kayu salib. Kami adalah orang merdeka. Hukum Taurat tidak mempunyai otoritas dalam hidup kami. Dosa tidak mempunyai otoritas dalam hidup kami. Maut tidak mempunyai otoritas dalam hidup kami. Karena Kristus ada dalam hidup kami. Ada Kristus yang hidup, yang terus menghidupkan kehidupan kami. Sehingga kami sadar bahwa kami adalah orang-orang merdeka di dalam Engkau. Bapa, hamba berdoa agar setiap pribadi menerima kemerdekaan sejati daripada Engkau. Setiap pribadi memiliki kesadaran bahwa kami sudah dibebaskan. Kami orang merdeka. Kami lahir dari perempuan yang merdeka, Alkitab katakan. Kami lahir dari janji Tuhan. Kami hidup dari janji Tuhan. Kami hidup dari iman dalam kehidupan kami. Waktu kami memiliki hal itu, kami akan melihat kasih karunia Tuhan semakin nyata. Kuasa Tuhan semakin nyata. Kasih Tuhan mengalir semakin deras di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat dari surga akan terus dialirkan dalam hidup kami. Karena firman-Mu berkata, kami ini sudah akil balik. Kami diterima sebagai anak. Kami adalah ari-ari waris-Mu Tuhan. Semua warisan surga menjadi warisan kami. Karena kami ada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kesadaran ini akan membawa level hidup kami mengalami Tuhan secara nyata. Dari hari demi hari kami akan menikmati semua itu. Karena kami percaya waktu Tuhan memanggil kami, menebus kami, Tuhan mengaruniakan hidupnya adalah hidup yang untuk dinikmati. Hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan di dalam sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan syukur di dalam hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami.
itulah yang menjadi hidup kami dan bagian kami yang sudah ditetapkan Tuhan dalam hidup kami terjadi di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kita merdeka bukan karena usaha kita, tapi kita merdeka karena Tuhan yang memerdekakan kita. Coba saya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan kebagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat semua firman yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan yang kau berikan buat kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh hidup Tuhan seperti kami merdeka Tuhan Yesus. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Sebenarnya Tuhan yang memberikan persembahan kami yang terbaik buat Engkau. Bila Tuhan, percaya Tuhan Kau membalas dengan berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan yang dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Puji nama Tuhan. Boleh memberkati persembahan kita. Untuk pengumuman, nanti semua akan di-share via grup di grup WA. Jadi kalau teman-teman semua yang rindu untuk dengan pengumuman, nanti akan semua di-share di grup WA. Dan kalau apabila ada jemaat Bapak Ibu semua yang sakit, yang rindu untuk didoakan, boleh menghubungi Bapak Ibu Gembala atau boleh di-share di grup. Nanti kita akan sama-sama kunjungi atau kita doakan bareng-bareng. Oke, kalau ada mau minta dukungan doa, boleh sama-sama kita hubungi Bapak Ibu Gembala kita. Ada tambahan dari Bapak? Oke. Kita akan puji, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bagi berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti sesama para pengembala bagimu. Ku kan setia sampai akhir hidup.
senantiasa memegang tangan kami, Tuhan yang senantiasa melindungi kami, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang terus menyatakan kebaikan dan kasih-Mu yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mau senantiasa bersyukur, kami mau melakukan bagian yang sudah Engkau tetapkan untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Biar setiap suara Tuhan yang Kau sampaikan kepada setiap kami, boleh kami lakukan. Sebab iman itu adalah sebuah tindakan dan perbuatan, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah-buah yang lebat di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, ajar kami tetap fokus kepada Engkau yang telah melakukan banyak hal Tuhan. Bahkan Engkau telah menyelesaikan bagian yang tidak dapat kami kerjakan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyempurnakan seluruh kehidupan kami. Dan buat setiap jemaat Tuhan, khususnya Gereja Bethel Indonesia Alpha Omega ini, yang memiliki sebuah slogan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah semakin hari kami boleh menjadikan Kristus sebagai teladan. Kami boleh hidup sebagaimana Kristus hidup. Sebab itulah yang Tuhan tentukan, yang Tuhan mau untuk kami mengejar Tuhan, hal-hal di mana Engkau hidup. Buat kami semakin mengenal Tuhan. Dan biarlah di dalam pengenalan kami ini, kami boleh menikmati janji-janji Tuhan. Kami adalah anak perjanjian-Mu yang Tuhan sudah meteraikan dengan darah-Mu, bahwa kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar Engkau terus memakai hamba-Mu Pendeta Tarsim untuk Tuhan pakai menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran Tuhan bagi setiap jemaat, bagi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk terus mengalami pola pikir, perubahan pola pikir Tuhan, dan mengalami transformasi hati bagi setiap kami, sehingga kami semakin mengenal akan hati Tuhan, karakter Tuhan, sifat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu dalam pelayanan pengembalaan, dan Kau memberkati jemaat yang digembalakan. Tuhan tambahkan Tuhan, perbesar terus kapasitas rohnya Tuhan, untuk semakin mengerjakan bagian yang Tuhan sudah tentukan sebagai destiny dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur bagi setiap jemaat-Mu. Buat kami juga terus mengalami perubahan pola pikir, transformasi hati, supaya kami semakin menjalani hidup yang berkelimpahan karena ada kehidupan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa segala kelemahan sakit penyakit, kami percaya janji Tuhan bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan kami terima kesembuhan yang Tuhan telah siapkan dan sediakan bagi kami oleh bilur-bilur Yesus. Segala sakit penyakit kami, baik itu virus corona atau apapun segala sakit penyakit kami saat ini, dalam nama Yesus kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena itulah janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Pada saat kami membutuhkan dan kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab segala apapun yang menjadi kebutuhan kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini mengalami masalah dalam ekonomi Tuhan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan memberikan hikmat tuntunan bagi setiap kami, sehingga kami akan terus mengikuti akan suara Tuhan dan kehendak Tuhan, dan kami akan taat melakukan apa yang Kau perintahkan. Maka segala janji-janji Tuhan kami terima secara sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang sedang mengalami masalah pergumulan rumah tangga. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan menyatakan kuasa. Sebab Engkau berkata bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan hamba berdoa Tuhan, kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala masalah-masalah hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau juga telah mengadakan pemulihan
di mana hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya, baik secara fisik maupun secara rohani. Itu terjadi atas setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga kami percaya keutuhan, kesatuan sebuah keluarga yang Tuhan sudah bentuk, yang Tuhan sudah berkati, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada banyak hal pergumulan-pergumulan yang dialami, baik itu anak-anak muda Tuhan, baik yang sekolah, baik yang kuliah, bahkan mereka yang sudah dewasa muda yang bekerja, yang sudah memiliki pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan, Tuhan campur tangan atas hidup mereka, supaya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, bahwa janji Tuhan masa depan sungguh ada, harapan mereka tidak pernah hilang. Maka kami berdoa, kami sepakat dalam nama Yesus, Tuhan yang akan membukakan jalan, sehingga mereka tetap hidup menjadi hamba-hambamu, anak-anakmu yang taat melakukan firman Tuhan. Dan janji Tuhan, mereka akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Tuhan memberkati seluruh buah kandungan, seluruh lubuk-lubuk mereka dipenuhi dengan anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, negeri di mana kami ada, sebab kesejahteraan kota, wilayah, bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan bagi pemerintahan negeri kami, mulai dari Bapak Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan yang ada dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan memberkati, berikan kepada setiap pemerintah bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan kebijakan yang mereka ambil semuanya mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Kami berdoa Bapak, biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan melindungi setiap pemimpin bangsa kami, dijauhkan dari semua rancangan yang jahat, baik itu serangan-serangan pekerjaan kegelapan, melalui perkataan-perkataan yang kejam, yang keji. Tuhan kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menutup bungkus akan pemimpin bangsa kami yang mau menegakkan kebenaran dan keadilan dan kesejahteraan atas bangsa ini. Tuhan lindungi sehingga bangsa ini tetap aman, dijauhkan dari perpecahan. Kami tolak, kami hancurkan pekerjaan iblis yang coba memecah belah bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan ada atas Indonesia, dan kami berdoa biar lawatan besar, kebangunan rohani, kebangkitan yang besar terjadi atas Indonesia. Kuasa Tuhan dinyatakan sehingga semakin banyak jiwa yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mengaku dan bertekuk lutut bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, yang akan datang kembali menjemput setiap umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri, percayalah segala berkat-berkat sorgawi itu telah tersedia di sorga bagi setiap kita. Dan terimalah dengan iman segala berkat-berkat itu. Mari angkat tanganmu dan terimalah semua hal yang supranatural yang daripada Tuhan. Berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, belas kasihan, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang akan membawa setiap kita kepada seluruh kebenaran. Tuhan akan menyingkapkan kebenaran-kebenarannya atas setiap kita. Kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menggenapi segala sesuatu yang Tuhan tetapkan atas hidup kita, sampai kita mengakhirinya di garis akhir. Sampai Tuhan mengatakan sudah selesai, kita akan diangkat di awan-awan. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal, karena kita telah melakukan bagian yang Tuhan sudah tetapkan. Dan pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari seluruh jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.